Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan online. Kali ini kita akan mempresentasikan materi yaitu jenis-jenis profesi dan deskripsi di bidang IT. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi pertama yaitu saya sendiri. Dengan yang versi pertama yaitu programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user, baik untuk perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Tugas dari programmer yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk bidang ini yaitu menguasai logika dan algoritma pemrograman, menguasai bahasa pemrograman seperti C++, VB, PHP, Java, Ruby, dan lain-lain. Yang ketiga, memahami SQL, lalu menguasai bahasa Inggris IT. Deskripsi pekerjaannya yaitu mengambil bagian dalam pengembangan dan integrasi perangkat lunak, mengembangkan secara aktif kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak, menerima permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan, menyediakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen, baik untuk konsumen internal maupun eksternal. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kepuasan teknik pelangganan. Yang kedua, yaitu IT support. IT support merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa menguasai masalah umum yang terjadi pada komputer, seperti instalasi software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Tugasnya yaitu instalasi software, memperbaiki hardware, dan membuat jaringan. Yang kualifikasi dibutuhkan dalam pekerjaan ini berupa menguasai bagian-bagian hardware komputer, mengetahui cara install program atau aplikasi software, menguasai sejumlah aplikasi umum seperti operasi komputer. Deskripsi dari pekerjaan ini yaitu menerima, memprioritaskan, dan menyelesaikan permintaan bantuan IT, membeli hardware IT, software, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut, instalasi perawatan, dan penyediaan dukungan harian, baik untuk hardware dan software, peralatan termasuk printer, scanner, hardware drivers, eksternal, dan lain-lain. Yang selanjutnya, mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT. Yang lanjut, menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan departemen reguler. Profesi selanjutnya yaitu software engineer. Software engineer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tugasnya merancang dan menerapkan metode terbaik dalam pengembangan proyek software. Kualifikasi yang dibutuhkan yaitu menguasai keahlian sebagai programmer dan sistem analis. Selanjutnya menguasai metode pengembangan software seperti RUP, EGLI, XP, Scrum, dan lain-lain. Oke, untuk deskripsinya pekerjaan, menyusun berbagai metodologi untuk mengoptimalkan software development proses agar dapat menghasilkan produk software yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Merekomendasikan dan mengimplementasikan metode yang paling cocok dalam sebuah proyek software development. Melakukan tugas-tugas programmer, sistem analis, dan sebagian tugas software quality asuransi engineer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia Nurhalita. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Saya akan menjelaskan profesi di bidang database administrator, yaitu mereka yang memiliki keahlian untuk mendesain, mengimplementasi, memelihara, dan memperbaiki database. Tugas dari database administrator adalah menginstal perangkat lunak baru, mengkonfigurasi hardware dan software dengan sistem administrator, mengelola keamanan database, dan menganalisa data di database. Kualifikasi yang dibutuhkan pada bidang ini yaitu menguasai teknologi database seperti Oracle, Sybase, DB2, Microsoft Access, serta sistem operasi, serta menguasai teknologi server dan storage. Deskripsi kerja pada database administrator yaitu mengidentifikasi kebutuhan database melalui analisis pemrograman, mengevaluasi sistem yang ada dan merancang sistem yang diusulkan, merekomendasikan solusi dengan mendefinisikan struktur fisik database dengan kemampuan fungsional, menjamin keamanan database, menginstal sistem baru yang telah direvisi, serta merekomendasikan teknik akses yang optimal, mempertahankan kinerja database dengan menghitung nilai optimum untuk database parameter, dan memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan dan permintaan. Selanjutnya ada web administrator, yaitu seorang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional sebuah situs atau website. Tugas dari web administrator yaitu 1. Menjaga kelancaran akses situs atau instalasi dan konfigurasi sistem. 2. Merawat hosting dan domain. 3. Mengatur keamanan server dan firewall. 4. Mengatur akun dan kata sandi untuk admin serta user. Kualifikasi di bidang ini yaitu menguasai keahlian seorang programmer, menguasai jaringan seperti LAN, WAN, internet, serta menguasai OS Unix seperti Linux, FreeBSD, dan lain-lain. Deskripsi kerja profesi pada web administrator yaitu berkolaborasi dengan tim pengembang atau programmer, database administrator untuk membahas, menganalisa, atau merancang pengembangan baru, melakukan update revisi konten dan halaman web atau link pada waktu yang tepat menggunakan alat yang tepat, serta menentukan sumber dari halaman web atau masalah server dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut, memonitor sistem untuk gangguan dan melakukan langkah-langkah preventif untuk meningkatkan keamanan sistem web, serta menerapkan langkah-langkah keamanan pada situs web seperti firewall atau enkripsi pesan. Yang selanjutnya ada web developer. Web developer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memberikan konsultasi pembangunan sebuah situs dengan konsep yang telah ditentukan. Tugas dari web developer yaitu menganalisa kebutuhan sistem, merancang web atau situs, mengaktifkan domain dan hosting, memelihara situs dan promosi, serta kualifikasi yang dibutuhkan pada profesi web developer yaitu menguasai pemrograman web, menguasai pengelolaan database, mengerti domain dan hosting, menguasai sistem jaringan. Deskripsi pada profesi web developers yaitu mendesain, membangun, atau memelihara situs web, menggunakan authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat manajemen, dan media digital. Melakukan atau update situs web langsung, menulis desain atau mengedit konten halaman web, atau yang lain langsung memproduksi konten. Berunding dengan tim manajemen atau mengembangkan untuk memprioritaskan kebutuhan, menyelesaikan konflik, mengembangkan kriteria konten, atau memilih solusi. Backup file dari situs web atau direktori lokal untuk pemulihan instan dalam khusus masalah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putih. Kepada Putih, dipersilakan.
Baiklah, untuk profesi selanjutnya yaitu ada web designer. Adalah mereka yang memiliki keahlian dalam membuat desain atraktif dan menarik untuk situs, serta desain untuk kepentingan promosi situs secara visual. Untuk tugasnya sendiri yaitu mendesain tampilan situs, memastikan tampilan gambar berfungsi ketika ditambahkan bahasa pemrograman. Untuk kualifikasinya sendiri yaitu menguasai HTML, CSS, dan XHTML. Lalu menguasai Adobe Photoshop dan Illustrator. Dan terakhir memiliki jiwa seni dan harus kreatif. Lalu selanjutnya itu deskripsi kerja. Untuk web designer sendiri yaitu merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif di setiap elemen yang ada di website, memberi warna, memilih jenis huruf, menempatkan gambar dan lainnya. Lalu mengonversi layout visual ke dalam bentuk HTML dan CSS untuk memastikan bisa dijalankan di web browser. Selanjutnya memotong atau slicing desain visual menjadi beberapa potongan gambar agar tampilan pada website tidak berat. Mengatur tata letak setiap elemen atau susunan markup yang ada di website sesuai bentuk visual yang telah dibuat. Mempercantik tampilan dan memberi efek tambahan pada website bila mana diperlukan. Yang terakhir yaitu melakukan validasi untuk memastikan bahwa kode-kode HTML yang digunakan sudah benar. Selanjutnya yaitu ada network engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat jaringan untuk perusahaan atau instansi, mengatur email, anti-spam, dan virus protection. Melakukan pengaturan user account, izin, dan kata sandi, lalu mengawasi penggunaan jaringan. Untuk kualifikasinya sendiri yaitu menguasai server, workstation, dan hub atau switch. Untuk deskripsi kerjanya sendiri yaitu ada maintenance LAN dan koneksi internet, maintenance hardware, maintenance database dan file, helpdesk, lalu yang terakhir inventory. Lalu selanjutnya ada sistem analis, adalah orang yang memiliki keahlian untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Untuk tugasnya yaitu mengembangkan perangkat lunak atau software dalam bentuk requirement, desain, dan construction. Membuat dokumen requirement dan desain software berdasarkan jenis bisnis customer. Lalu membangun framework untuk digunakan dalam pengembangan software oleh programmer. Untuk kualifikasinya yaitu menguasai keahlian sebagai programmer, menguasai metode dan best practice pemrograman, lalu yang terakhir memahami arsitektur aplikasi dan teknologi terkini. Untuk deskripsinya yaitu mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem yang sudah ada maupun untuk perancangan suatu sistem. Selanjutnya ada riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade sistem pengoperasian. Lalu yaitu melakukan analisis dan evaluasi terhadap prosedur bisnis yang ada maupun yang sedang diajukan atau terhadap kendala yang ada untuk memenuhi keperluan data processing. Dan untuk selanjutnya itu mempersiapkan flowchart dan diagram yang menggambarkan kemampuan dan proses dari sistem yang digunakan. Yan. Terima kasih kita ucapkan kepada Putih. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.